Kita lanjut dengan benefit cost analysis in environmental decision making. Jadi kita sudah punya benefit, punya cost, kita lanjutkan penggabungan keduanya, benefit cost analysis. Jadi kita mempunyai alat untuk melakukan pertimbangan apakah melakukan kebijakan ini atau kebijakan lainnya. Maka kita gunakan dengan benefit cost analysis. Two major steps follow the estimations of environmental benefit and cost. Ada dua langkah utama untuk melakukan estimasi manfaat dan biaya. Making time adjustment. Nah, ini kita harus melakukan making time adjustment. Kenapa kita lakukan penyesuaian waktu? Karena adanya time value of money. Itu kita lakukan penyesuaian karena adanya time value of money. Bahwa nilai uang itu berbeda antar waktu. Ya. Misalnya kalau kita SD dulu jajan kita 500, ya. Tapi kalau anak sekarang kita kasih 500 itu tidak cukup. Ya. Jadi ada time value of money. Karena adanya perbedaan uang antar waktu, maka kita melakukan penyesuaian terhadap waktu. Benefit and cost must be adjusted to account for how their value change over time. Manfaat dan biaya harus disesuaikan untuk memperhitungkan berapa perubahan nilai antar waktu. Assessing relative value. Kemudian kita melakukan nilai relatif. Benefit and cost must be systematically compared. Kita harus membandingkan benefit dan cost ya, secara sistematik. To determine feasibility. Ya, kalau kita ketahui bahwa kalau benefitnya ya itu lebih besar atau sama dengan cost, maka kita bisa menentukan feasibility-nya. To choose among feasible option. Nah, kalau ada dua kegiatan, katakan adalah kegiatan satu, ada kegiatan dua, mana yang kita pilih berdasarkan benefit cost ini. Nah, kalau misalnya dua proyek itu biayanya agak berbeda, maka kita pilih proyek yang memberikan manfaat lebih besar dibandingkan dengan cost-nya. Ya, jadi kalau ada dua proyek, maka kita pilih proyek mana yang kita tentukan. Apa tujuan untuk melakukan penyesuaian waktu ini? Ya. Purpose of this adjustment, benefit and cost do not occur to society at the same time. Katanya benefit dan cost itu ya tidak terjadi ke masyarakat di waktu yang bersamaan ya, tidak sama waktunya. Karena kalau kita lakukan misalnya kita bangun satu gedung sekarang, maka manfaatnya bukan hanya diterima oleh generasi sekarang, tapi juga generasi yang akan datang. Benefit and cost often occur in the future. Nah, kalau kita buat kebijakan sekarang, maka biaya dan manfaatnya itu akan menjadi beban di masa yang akan datang. Ya. Two type of adjustment. Nah, ada dua penyesuaian. Yang pertama present value determination. Kita melakukan nilai sekarang, present value. Dan ini kita gunakan apa? Opportunity cost of money. Nah, ini ya. Karena kalau kita punya uang, kita bisa gunakan untuk kegiatan lain. Karena bisa saja kegiatan lain itu memberikan manfaat yang lebih besar. Yang kedua adalah inflation correction. Nah, kita harus melakukan koreksi terhadap inflasi. Karena inflasi itu berbeda dari waktu ke waktu, maka bisa menimbulkan nilai uang yang berbeda juga. Nah, kita menggunakan rumus discount a future value, yang kita muat rumus diskonto, into its present value. Jadi nilai yang akan datang itu dihitung sekarang. By accounting for the opportunity cost of money, dengan menghitung berapa biaya yang mungkin keluar kalau seandainya uang itu kita alokasikan untuk kegiatan lain.
ya, its highest value alternative use, yaitu penggunaan yang paling tinggi, which is the rate of return on investment, yang diukur dari berapa hasil yang diberikan oleh nilai investasi itu terhadap uang yang kita keluarkan. Explain why money loan in the present must be paid back in the future with interest. Ya, kita bisa misalnya menjelaskan mengapa kita meminjam uang sekarang tapi harus mengembalikan di masa yang akan datang dengan menghitung nilainya. Ya, kalau kita katakanlah nilai sekarang 1.000, tapi 10 tahun akan datang 1.000 itu sudah tidak ada harga lagi pada saat itu. Which further explain why the present value of monies received in the future is discounted. Ya, menjelaskan bagaimana nilai yang akan datang itu lebih kecil daripada nilai yang sekarang. Makanya kalau dibayar sekarang dengan dibayar yang akan datang itu seharusnya nilainya tidak sama, lebih kecil nilai yang diterima di masa yang akan datang. Nah, ini adalah rumusnya. Ini adalah rumus present value. Ini rumus present value. Ya, present value sama dengan future value. PV itu adalah present value. FV itu adalah future value. Satu per satu tambah R. 1/1 ditambah R pangkat T. Ini adalah discounting. Nah, ini discounting factor. T is number of time. Ini discount factor. Ini jadi buatnya 1/1 tambah T. 1 tambah 1 dibagi 1 tambah R pangkat T itu adalah discount factor. Ya. T itu adalah number of time periods. Itu adalah waktu yang ada. R itu adalah discount rate. Nah, di sini kita menggunakan social discount rate. Social discount rate sudah saya jelaskan tadi, yaitu berapa kalau uang itu ada, kita gunakan tempat lain dan bisa memenuhi keterwakilan generasi yang akan datang. R should reflect social opportunity cost of fund. R itu harus menjadi cerminan terhadap biaya sosial yang timbul kalau uang itu dialokasikan sekarang. PV determination is the mean by which future environmental benefit and cost are adjusted. Nah, present value itu digunakan untuk menentukan ya, nilai yang akan datang itu disesuaikan dengan keadaan sekarang. Inflation correction, ya, adjusting for movement in the general price level. Kita masukkan nilai inflasi supaya nilai uang yang kita gunakan adalah real money, ya, value. Convert a real variable today to its future nominal value to account for the expected inflation. Ya, kita tukar nilai yang ada sekarang menjadi nilai real dengan memasukkan faktor inflasi. Ya, nominal value itu adalah nilai nominal sama dengan real value dikali 1 ditambah P pangkat T. Ya, P itu adalah inflasi. Ya, nah jadi kalau real value berarti nominal value dibagi dengan 1 tambah. Jadi kalau kita buat ya real value, ini nominal value dikali dengan atau dibagi dengan 1 ditambah P pangkat T. Ya, ini adalah faktor deflating. Ya, menaikkan nilai sekarang, nilainya dengan melakukan koreksi terhadap harga yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, kalau kita membandingkan, maka kita bandingkan adalah present value of benefit, yaitu time adjusted magnitude of incremental benefit. Ya, itu adalah peningkatan benefit, ya, besarnya peningkatan benefit yang telah disesuaikan, ya, associated with an environmental policy change, terkait dengan perubahan kebijakan di bidang lingkungan. Ya, ya, present value benefit itu adalah total benefit dibagi dengan 1
ditambah R pangkat T. Jadi benefit setiap tahun itu dihitung nilainya dalam nilai diskonto. Present value of cost, nilai cost itu is time adjusted magnitude of incremental cost associated with an environmental policy change. Nah, itu dihitung dari berapa besar biaya yang dikeluarkan. Ya, biaya itu ada dua ya. Tadi sudah kita nyatakan ada investment atau fixed cost ditambah dengan operating and maintaining cost. Nah, ini dijumlahkan menjadi total cost. Total cost ini dibagi dengan tingkat diskonto di setiap tahunnya. Ya, bagaimana kita menentukannya? Ya, menentukan apakah kita mengambil kebijakan atau tidak. Yang pertama, determine if an option is feasible. Tentukan apabila pilihannya itu feasible, ya, layak. Yang kedua, select among feasible options. Nah, ini katakanlah kalau ada beberapa kegiatan, ada kegiatan 1, ada kegiatan 2, ada kegiatan 3, ya ini kan investasinya beda-beda, maka dipilih mana yang paling layak. Tentu saja yang layak itu adalah yang memiliki net present value, yaitu yang lebih besar, ya, yang terbesar ini di antara ketiga pilihan yang kita lakukan, ya, net present value. Nah, cara menentukannya apakah feasible atau tidak, ya. Yang pertama, use benefit cost ratio. Nah, apabila benefit cost ratio itu lebih besar atau sama dengan 1, maka dinyatakan dia feasible. Atau kita menggunakan present value net benefit, atau yang saya katakan tadi, net present value. Ya, itu sama dengan present value benefit dikurangi dengan present value cost. Ya. Jika present value net benefit itu lebih besar dari 0, maka dia lebih layak. Ya. Nah, tahap kedua katanya select among feasible option. Pilih dari beberapa pilihan yang layak. Ya, kita tadi saya sudah jelaskan, to achieve allocative efficiency katanya maximize present value net benefit. Ya, jadi kita mencari net benefit, net present value yang paling besar. Necessary rule to achieve a cost effectiveness, minimize present value cost. Nah, kalau kita melihat cost effectiveness, maka carilah yang paling murah biayanya. Nah, ada persoalan ya dalam menggunakan ini. Yang pertama adalah measurement problem. Estimation is particularly problematic due to intangibles. Nah, ada persoalan dalam mengukur ini, terutama untuk yang tidak bisa diukur dengan uang. Nah, makanya beberapa minggu yang lalu kita sudah mempelajari cara menghitung nilai ya, apakah dengan contingent valuation ya, dengan refill preference method dan sebagainya. Kenapa? Karena ada penilaian yang tak benda, intangible, ya, tak benda. Yang kedua adalah masalah implicit cost. Ya, biasanya kita tidak menghitung implicit cost. Misalnya kalau mahasiswa, karena dia keluarganya di sini, orang tuanya di sini, dia tidak menyewa kamar. Padahal sesungguhnya dia itu menyewa kamar. Ya, sehingga kalau kita lihat menyewa kamar itu tidak kita keluarkan uangnya, maka itu termasuk dalam implicit cost. Equity issues, distribution of benefit and cost might be highly skewed. Nah, ini masalahnya aspek keadilan, bahwa distribusi manfaat dan biaya itu bisa saja dia menceng ke kiri, menceng ke kanan, karena dia tidak terdistribusi secara normal. Nah, ini Amerika punya ya, ini Reagan Executive Order, ini kita tidak usah bahas ya. Ya, mereka menggunakan, tapi intinya mereka juga menggunakan benefit cost analysis, nah, termasuk dalam regulatory impact analysis. Jadi analisis dampak secara reguler ya. Applicable to any major rule. Nah, jadi katanya ini bisa
teraplikasi untuk semua kegiatan, bisa digunakan, ya, bisa dihitung. Jadi ini banyak orang menggunakan metode ini untuk menentukan apakah kita atau proyek itu dilaksanakan atau tidak. Clinton, nah, tadi Reagan, sekarang Clinton, ya, explicitly refer to adopting proposing regulations for which benefit justify cost. Clinton juga menggunakan hal yang sama, disebut sebagai significant regulatory action. Ya, jadi dia menyatakan bahwa kegiatan yang mempunyai dampak lebih dari 100 juta dolar, maka itu harus menggunakan pendekatan ini. Ya, jadi Clinton Executive Order itu artinya kalau kita tuh instruksi presiden, ya, nomor 1286. Nah, kemudian Bush juga punya aturannya, ya, sama juga dia, ya. Katanya apa? Extend the use of economic criteria in policy design and evaluating through an economic analysis. Ya, intinya tetap sama, bahwa ada perbaikan tetapi makin diperluas ke semua sektor ekonomi. Ya. Regulatory impact analysis, ya, kalau kita analisis biaya manfaat, kalau di sana itu regulatory impact analysis. Estimated incremental benefit included health effect and non-health effect such as increased fuel economy. Jadi dia masuk itu baik kesehatan maupun non kesehatan, ya, termasuk fuel economy, ya, perekonomian yang terkait dengan bahan bakar. Estimated incremental costs were estimated using an engineering cost model of refinery industry. Ini yang dia bahas apa? Lead. Nah, lead itu kalau kita tuh oktan. Oktan tinggi, leadnya kurang. Oktan rendah, leadnya banyak. Ya, lead itu timah hitam. Nah, ini berbahaya terhadap kesehatan. Maka di sini dia masukkan situ, ya. Jadi dia masukkan hitungannya apa? Health effect and not health effect. Ya. Nah, kemudian resulting present value net benefit over 1985 until 1992 period, ya, excluding blood pressure effect, berapa biaya itu? 5,9 miliar dolar tahun 83. Nah, itu akibat dari lead. Ya. Nah, jadi kalau di tempat kita masih ada premium, berarti kita mendapatkan bahagian dari ini. Bisa kena kita. Ya, kalau di sana 5,9 miliar dolar, nah, itu tahun 83, udah lama sekali. Kalau kita hitung sekarang itu menjadi lebih besar, ya, kalau kita hitung sekarang. Oke, adik-adik, itulah bahan kita pagi ini, ya.